Salam jumpa bagi komunitas guru penggerak di mana saja berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa keuntungan berpartisipasi dalam program sekolah penggerak yakni meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, percepatan digitalisasi sekolah, dan yang terakhir, kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain. Ini kurang lebih 3 keuntungan ketika kita bergabung dalam komunitas sekolah penggerak. Namun, tantangan penyelenggaraan pendidikan global saat ini terganggu dengan ancaman penyebaran virus corona. Virus corona menyebar di hampir seluruh dunia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak, seolah dipaksa untuk merubah paradigma pembelajaran dari yang sebelumnya offline menjadi online. Menyiasatinya, metode daring menjadi pilihan yang tepat. Hal ini membantu efektivitas pembelajaran, seperti halnya guru bisa memanfaatkan platform pembelajaran yang selama ini kita sering pakai. Kemudian para siswa juga bisa mengerjakan seluruh tugas pembelajaran melalui sistem online. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi Zoom untuk menjadwalkan pertemuan melalui HP dan bagaimana menggunakan dalam pembelajaran daring. Simak video berikut. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Langkah-langkah menggunakan Zoom untuk pembelajaran. Pada search engine atau menu pencarian, ketik Zoom dan kamu akan menemukan aplikasi dengan ikon kamera putih biru. Ya. Lalu klik install dan tunggu sampai proses penginstalan selesai. Selanjutnya, ketika unduhan selesai dan aplikasi telah terpasang sempurna di gadget, kamu harus membuka aplikasi dan akan muncul menu-menu seperti di bawah ini. Ada New Meeting, kemudian Join, Schedule, dan Share Screen. Anda memilih menu apa yang Anda akan lakukan. Misalnya di New Meeting ini berarti Anda akan membuat pertemuan baru. Kemudian di Join berarti Anda ingin bergabung kepada Zoom meeting orang lain. Lalu Schedule, Anda akan menjadwalkan pertemuan Zoom Anda sendiri. Lalu di Share Screen ini Anda akan membagi layar untuk pertemuan Anda. Kita klik Schedule untuk pengaturan jadwal Zoom. Anda harus mengisi kotak schedule meeting sesuai dengan topik, tanggal, dan waktu mulai, durasi, serta data lainnya yang sesuai dengan meeting Anda. Kemudian klik Save. Misalnya, saat ini saya ingin mengatur pertemuan IHT Guru Penggerak SMK Negeri 5 Kupang di topik ini, atau mungkin topik yang lain saya ingin membuat KBM kelas 10 desa. Lalu di bagian waktu atau mulainya jam berapa dan berakhir jam berapa juga kita perlu mengaturnya. Misalnya mulai jam 9 dan berakhir pada 9.30. Dan catatan bahwa kalau kita menggunakan versi gratis atau free, berarti available time atau waktu yang mungkin untuk kita hanya sekitar 30-45 menit. Lalu di bagian yang berikut, time zone. Di sini ada pilihan time zone Bangkok. Kita tetap menggunakan time zone Bangkok. Selanjutnya di bagian security atau keamanan, password ya, dia biasa memberikan password seperti ini, tetapi kita bisa gunakan kode password yang lain. Jadi kode password yang lain juga bisa kita pakai untuk memudahkan mengingat.
Jadi meeting ID tadi kita lihat dia sudah secara otomatis mengirim, tidak bisa kita rubah ini. Meeting ID-nya dia sudah set. Lalu yang berikut, video host tentunya on ya, karena kita ingin supaya video kita nampak ada interface antara pemateri dengan audiens. Dan yang terakhir, apabila semua proses ini sudah kita lakukan, bagian terakhir adalah klik save. Ya. Setelah ini, misalnya kamu ingin memberikan izin kepada peserta lain di Zoom untuk ikut menggunakan menu share screen Zoom. Caranya, klik tanda panah di sebelah menu share screen, lalu pilih opsi Advanced Sharing Options. Lihat bagian Who Can Share, lalu pilih opsi All Participants. Peserta yang diizinkan bisa menggunakan fitur share screen. Jika kamu ingin mengatur beberapa partisipan saja untuk bisa menggunakan, maka pilih Multiple Participants dan Can Share Simultaneously. Dual Monitors Recommended. Pada opsi How Many Participants Can Share at the Same Time. Ya, misalnya kita ingin berbagi layar atau share screen dengan peserta, maka di halaman utama Zoom akan melihat beberapa opsi seperti tadi yang awal, yakni ada New Meeting, dan kita pilih option share screen. Selanjutnya masuk ke password dan ID sebagaimana tadi pada langkah pertama, lalu edit. Di halaman share screen selanjutnya dipilih satu dari beberapa opsi share screen. Misalnya, kalau kita dari WhatsApp, maka klik di sini. Kemudian kalau kita dari folder atau folder yang ada di drive PC atau laptop kita, maka pilih di folder yang akan kita bagikan. Langkah selanjutnya, apabila Anda ingin share audio dari komputer Anda, centang option share computer audio di sini. Lalu apabila Anda ingin share berupa film atau video klip, disarankan untuk mencentang opsi optimize sharing for video clip sebagaimana pada contoh ini. Ya, diklik supaya audio dan video itu bisa kita bagi kepada audiens. Kemudian setelah selesai, klik share di pojok kanan ya. Anda telah berhasil berbagi screen atau share screen beserta audionya di Zoom. Langkah selanjutnya, saat melakukan share screen, arahkan kursor Anda pada bagian hijau ya, yang bertulis You are screen sharing di atas tengah layar. Anda akan melihat menu untuk mengatur share screen sebagai berikut ya. Menu-menu yang ada di sini kita atur. Jadi di sini misalnya in mute ini berarti kita matikan. Ini penting untuk diketahui Bapak Ibu, bahwa ketika teman lain berbicara, mikrofon kita sebaiknya di unmute ya, dimatikan seperti ini. Kemudian begitupun video, tapi kalau dalam pembelajaran sebaiknya video tetap nampak supaya kita tahu siapa saja yang ikut. Lalu di sini ada pilihan share screen, ada pause dan sebagainya. Kita akan mengatur lanjutannya tentang share screen sebagai berikut. Untuk memperbolehkan peserta melakukan share screen, kita ingin bahwa peserta yang menjadi audiens bisa berbagi screen, maka klik menu share screen di samping ini ya. Kemudian pilih Advanced Options ya. Jadi kita perlu mengatur di kolom Advanced Sharing Option. Selanjutnya Anda akan melihat jendela pengaturan share screen seperti di bawah ini. Agar peserta dapat melakukan share screen, pilih opsi All Participant pada bagian Who Can Share. Ini maksudnya kita ingin semua peserta yang bergabung di Zoom boleh membagi screen-nya. Ini cocok untuk yang diskusi kelompok ya. Kalau ada
tugas-tugas diskusi, maka bagusnya dilibatkan semua. Jadi secara default hanya satu orang yang dapat melakukan share screen pada satu waktu itu ya. Bila Anda ingin agar beberapa partisipan dapat melakukan share screen sekaligus bersamaan, pilih option multi participants can share simultaneously dual monitor share community. Pada bagian how many participants can share, jadi kita pilih ya tadi multiples ya. Jadi yang kita pilih yang kedua ini untuk bisa mengizinkan semua peserta bisa berbagi pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau idealnya satu kali itu satu, tetapi kalau kita ingin lebih bersama-sama, makanya kita klik di multiple participant can share simultaneously. Oke, kalau sudah, bagaimana kalau kita ingin share screen dari Android? Ya ini yang penting, karena beberapa teman cenderung agak kesulitan atau mungkin bermasalah dengan laptop, sehingga dia cuma punya Android. Bagaimana dia melakukan share screen dari Android atau smartphone? Apabila pertama kali melakukan share screen di Zoom dengan menggunakan Android atau gadget, maka Anda akan diminta memberi akses kepada Zoom untuk melakukan share screen. Caranya geser sidebar yang ini biru ke kanan seperti pada gambar, lalu klik tombol kembali atau back di HP Anda untuk kembali ke aplikasi Zoom. Jadi setelah kita klik atau kita geser ini ke kanan, maka kita kembali ke handphone. Baik, demikian tutorial sederhana ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran daring. Terima kasih.